Ada yang bilang tahun 2027 bakal jadi titik balik peradaban modern. Dan yang paling terancam bukan orang miskin, tapi kelas menengah. Menurut laporan internal World Economic Forum dan riset yang dikutip dari The Economist, gelombang krisis berikutnya bukan hanya soal ekonomi, tapi juga soal kelangsungan kelas sosial. Selamat datang di Black File, membongkar teori konspirasi tentang ekonomi, geopolitik, dan investasi. Ini bukan berita, ini Black File. Krisis 2027 bukan sekedar tentang angka, inflasi, atau suku bunga. Ini tentang siapa yang bertahan dan siapa yang tenggelam. Kelas menengah yang katanya jadi tulang punggung ekonomi justru akan jadi korban pertama. Mereka hidup dari gaji ke gaji, punya tabungan tapi dikikis cicilan. Penghasilan naik tapi harga barang naik lebih cepat. Mereka nggak cukup miskin buat dibantu, tapi nggak cukup kaya buat bertahan. Ketika teknologi mulai menggantikan kerja manusia, ketika harga bahan pokok melonjak, dan ketika mata uang terus kehilangan nilainya, kelas menengah akan hilang perlahan. Kelas bawah, mereka sudah terbiasa hidup dalam krisis. Kelas atas, mereka punya sistem perlindungan sendiri. Tapi yang di tengah, mereka yang paling duluan hancur. Dan kalau lu pikir ini cuma teori konspirasi, menurut laporan WEF, risiko sosial seperti polarisasi masyarakat dan tekanan pada kelas menengah menjadi perhatian utama dalam 10 tahun ke depan. Coba buka data. Data IMF Outlook 2024 dan World Bank juga menunjukkan ketimpangan ekonomi yang meningkat. Sementara tren otomatisasi AI, menurut McKinsey Global Institute, berpotensi menekan mobilitas sosial. Intinya, gelombang krisis berikutnya bukan cuma soal ekonomi, tapi juga tentang bagaimana kelas sosial bertahan menghadapi perubahan ini. Potongan clue-nya ada di sana, tapi cuman yang mau lihat yang bisa ngerti arah angin ini kemana. Tahun 2027 bukan akhir dunia, tapi bisa jadi akhir buat mereka yang gak siap berubah. Yang sadar lebih dulu, dia yang selamat. Yang nunggu keajaiban, dia yang akan jadi sejarah. Terus gimana solusinya? Pertama, stop hidup dari satu sumber penghasilan. Punya skill digital, investasi atau aset produktif itu bukan gaya, itu tameng. Kedua, belajar lindungi nilai uang. Uang tunai makin lemah, aset real dan instrumen global makin kuat. Kalau lo nggak ngerti cara mainnya, lo bakal dimain. Ketiga, turunin gaya hidup, naikin literasi. Orang kaya bukan orang yang kelihatan kaya. Orang kaya itu yang siap pas dunia berubah. Dan yang terakhir, siap shifting mindset. Karena krisis bukan buat ditakuti, tapi buat dimanfaatkan. But anyways, menurut lu gimana? Kata mereka ini cuma teori konspirasi. Tapi gimana kalau teori ini ternyata udah mulai kejadian pelan-pelan?